Pagi guys, balik lagi bareng gue sama Rahat di sini. Gue pagi ini lagi di kantor, ya sambil mau ngobrol-ngobrol aja, sambil ngopi dulu, ambil ngerokok sebelum berangkat ke tempat tujuan gue. Jadi gue mau ngomongin tentang perkembangan teknologi smartphone, handphone pada khususnya. Apakah masih ada inovasi ke depannya atau ya kita bisa lihat ya ada 6 hal yang selama ini perkembangan smartphone tuh ya di situ-situ aja gitu. Contohnya nih kayak layar screen refresh rate. Kalau dulu tuh 60 Hz itu udah biasa ya, sekarang berkembang dari 60 Hz. Lalu ada produsen lain bikin 90 Hz, 120 Hz, sampai yang tertinggi sekarang itu 144 Hz. Ini memang perbedaannya kalau dari 60 Hz ke 144 Hz ini kerasa banget smoothnya, transisinya, animasinya, ya pokoknya kelihatan smooth aja gitu. Nah, terus yang kedua itu megapiksel kamera ya. Nah, kalau gue lihat belakangan ini itu produsen smartphone itu berlomba-lomba memasangkan megapiksel yang besar-besar di kamera handphone ya. Jadi bukan tujuan utamanya tuh kualitas kameranya, hasil dari kualitas kameranya itu, tapi ya besaran megapikselnya itu sendiri gitu. Terus yang ketiga itu baterai. Dulu ingat ya kalau baterai smartphone itu 3000 itu udah terbilang besar. Kalau zaman sekarang itu 4000 ya itu biasalah. Ada smartphone baterainya 4000 mAh itu udah biasa. Jadi kayaknya 4000 mAh itu sekarang udah jadi standar minimal baterai smartphone gitu. Nah, bahkan ada yang 5000, ada yang 6000, ada yang 7000 gitu. Seperti Samsung Galaxy M51 itu baterainya 7000 tuh. Gue sempat pakai itu, emang awet banget itu. Nah, dari pagi sampai malam lu nggak bisa tuh ngabisin tuh baterai. Gue udah coba main game, map segala macem tuh, pasti ada sisanya itu, nggak akan sehari habis. Udah gitu selanjutnya itu kapasitas RAM yang semakin besar. Kalau dulu kita tahu ya RAM HP itu paling 2 GB, 3 GB itu udah oke. Sekarang ya mungkin karena tuntutan aplikasi atau dari segi software aplikasinya mewajibkan, atau bukan mewajibkan sih, maksudnya biar maksimal penggunaan aplikasinya itu dibutuhkan dengan RAM yang besar selain dari OS HP-nya itu sendiri gitu. Kayak HP yang gue pegang ini aja, Mi 10T Pro ini RAM-nya 8 GB. Bahkan ada handphone yang di luar sana yang RAM-nya sampai dengan 12 GB gitu. Pentingnya apa sih RAM besar? Jadi kalau yang gue tahu itu untuk multitasking ya. Kebetulan kan kalau Android sama iOS itu beda ya dalam optimasi penggunaan RAM di OS-nya sendiri. Gue sih nggak terlalu tahu sampai sedetail itunya. Jadi dari hal-hal tadi yang gue sebutin gitu, kayak refresh rate, besaran megapiksel, kapasitas RAM, belahan ini ya sama prosesor ya. Prosesor kita tahu semakin lama semakin berkembang ya. Jadi kayaknya itu laptop itu sama handphone kita aja udah kencengan handphone kita daripada laptop. Dari booting, dari buka aplikasi, dari segala macem lah, ngelakuin sesuatu di HP itu rasanya jauh lebih cepat daripada di laptop kita. Ya itu tadi, karena prosesor yang dipakai di laptop itu di handphone itu makin lama ya makin berkembang, makin cepat, penggunaan RAM-nya juga makin besar. Tapi gini loh, maksud gua, contoh kayak waktu Apple launching iPhone pertama kali gitu. Jadi itulah yang menurut gua kayak sebagai inovasi gitu. Inovasi dari penggunaan
biasanya keyboard yang selalu ada di situ. Jadi mulai digunakan keyboard touchscreen. Nah itu artinya kan sesuatu yang belum ada diinovasikan jadi ada, digunakan untuk kemudahan kita semua gitu. Nah itu sih kalau menurut gue yang namanya inovasi gitu. Kalau misalkan kamera dari 2 megapiksel, 3 megapiksel, 8 megapiksel, 12, 64, terus 108 megapiksel, menurut gua sih bukan inovasi ya, itu cuman kayak peningkatan, perbaikan lah gitu. Jatuhnya kayak ke pengembangan aja, kayak prosesor smartphone dari 12 nanometer, 10, 11 nanometer, 7, 5 nanometer. Sekarang artinya itu bukan sebuah inovasi, tapi perbaikan dari produk yang mereka buat sebelumnya gitu. Sama kayak penggunaan RAM, itu penambahan RAM itu ya sekedar perbaikan atau penambahan aja untuk memaksimalkan kinerja dari smartphone yang dibikin dari produsen itu gitu. Jadi kalau gua ngelihatnya ini ke arah mana, ini kalau sekarang ini memang teknologi handphone ini udah mentok sih kayaknya ya. Gua belum tahu lagi inovasi-inovasi apa yang bakalan ada di smartphone. Tapi perkembangan dari smartphone ini sendiri, kalau menurut gue pribadi ini lebih menuju kepada industri gaming mobile. Jadi untuk mendukung game-game mobile di Android maupun di iOS itu, maka dibutuhkan perangkat yang cukup mumpuni gitu, dari segi pemrosesan grafik, kecepatan prosesor, penggunaan RAM. Gue sih ngeliatnya ke arah situ ya, makanya udah lama banget kita nggak ngelihat inovasi yang ekstrim gitu. Kalau misalkan fingerprint kayak di bawah layar, kalau gue bilang sih itu nggak terlalu ekstrim ya, karena ya memang ada inovasinya, cuma perpindahan tempat fingerprint aja yang tadi di luar jadi di dalam layar aja gitu. Ya itu juga belum banyak implementasinya, juga masih banyak kekurangannya juga. Ya kalau menurut gua sih ya kayak gitu. Nggak tahu sih kalau menurut teman-teman gimana ya. Kalau gua sendiri sih pribadi, jadi kalau misalkan lu beli handphone 2 tahun lalu lah, sama lu beli handphone saat ini gitu, artinya itu cuman peningkatan spek aja yang lu dapet dari spek HP 2 tahun lalu dibandingkan dengan spek handphone yang lu beli pada saat ini gitu. Bukan dari sisi inovasinya gitu. Tapi gue mendukung juga sih, maksudnya memang sekarang zamannya udah beda, industrinya udah beda, game mobile semakin berkembang karena pengguna game mobile juga sudah banyak sekarang kan. Teman-teman kan juga main game-game mobile seperti ya game-game MOBA atau Battle Royale, PUBG gitu kan, Mobile Legend. Gue sendiri juga main game mobile gitu. Di saat-saat waktu gue senggang, istirahat, gue main game mobile gitu. Jadi lebih ditujukan kepada penunjang entertainment, atau yang berkembang sekarang tuh bukan inovasinya tapi industri game mobile-nya, software-nya, untuk mendukung software di dalam sistem operasi itu sendiri. Makanya kadang-kadang gue berpikir apa lagi sih gitu inovasi-inovasi yang bisa ada di handphone dalam jangka waktu 3 tahun ke depan gitu. Mungkin gue sendiri sih belum kebayang gitu ya. Kalau mau berfantasi-fantasi ya ada kayak ya keluar kayak hologram lah dari layar handphone lah, kayak model-model Iron Man gitu sih. Smartphone-nya jadi kayak gitu, cuman ya mungkin belum kali buat saat ini ya. Nanti ya mungkin, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kan. Teknologi makin maju, perkembangan ilmu pengetahuan ya lama-lama mudah-mudahan juga bisa tercipta. Cuman kita nggak tahu bisa menikmati teknologi itu apa enggak gitu.
masih ada nggak kita buat nikmatin tuh teknologi. Nah, gitu aja guys yang pengen gua curhatin di vlog kali ini gitu, tentang inovasi smartphone, tentang industri smartphone, tentang game mobile ya. Saling berbagi aja lah yang ada di isi kepala gua gitu ya. Oke guys, pesan gua ya jaga kesehatan ya. Sekarang masih COVID, jaga jarak. Ini gua pakai masker cuman karena gua mau ngerekam, ya ada lalat. Gua mau ngerekam vlog gini jadi gua copot dulu nih maskernya, gua taruh di paha gua nih. Gitu ya. Jaga jarak pokoknya ya. Jangan lupa minum vitamin buat menambah daya tahan tubuh ya. Sehat selalu guys.